Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading update energi gerhana pada Oktober dan November 2022. Untuk reading kali ini agak beda ya, lebih sedikit misterius dan lebih seperti puzzle. Tapi pada saatnya kamu bisa menyambung kepingan-kepingan puzzle yang ada di hidup kamu. Baik, mari kita mulai readingnya di dasar deck. Wow, ini asik banget sih. Ini Leo energi, ini berbicara tentang sesuatu hal yang menyenangkan hati kamu. Karena apa? Desan itu kartu paling happy di tarot, dan desan itu bisa juga seperti menyinarkan ada satu aspek nih yang gelap atau nggak terlihat saat ini, dan dengan energi gerhana ini akan membantu kamu ya melihat suatu situasi di dalam hidup kamu atau hubungan yang perlu kamu lihat lebih jauh nih, atau ada sisi-sisi yang nggak kelihatan terus jadi kelihatan. Oke, yang pertama, King of Wands, lagi-lagi fire energy ya. Ada apa dengan fire energy? Leo, Aries, Sagittarius. King of Wands, orang yang percaya diri, orang yang atraktif, menarik, magnetik. Dia kompeten dalam bidang yang dia lakukan. Dan dengan King of Wands di sini ya, orangnya kreatif juga. Dengan King of Wands di sini, kayak ini semesta mau bilang sama kamu nih, kamu adalah King of Wands. Lalu kalau misalnya kamu bilang, enggak, kayaknya aku nggak merasa kayak gitu deh, aku nggak percaya diri, aku nggak menarik juga, atau nggak punya kemampuan untuk manifestasi, dalam pekerjaan skill aku juga biasa-biasa aja. Ini semesta memanggil kamu untuk jadi King of Wands gitu. Nggak masalah kamu laki-laki perempuan, tapi lebih kepada mengeluarkan energi itu, bahwa sebenarnya semua energi di tarot itu kan kayak perjalanan manusia gitu ya, digambarkan di dalam tarot. Dan kita semua berarti mempunyai sisi itu di dalam diri kita. Cuman gimana kita dalam perjalanan kita ada pelajaran enggak? Adakah perubahan dalam perilaku kita atau enggak? Seperti itu. Ini semesta memanggil kamu untuk jadi King of Wands. Yang selanjutnya, Five of Pentacles. Tadi aku bilang apa ya? kayak kayak ada yang nih yang merasa enggak, aku nggak kayak King of Wands, kayak aku nggak percaya diri, kayaknya aku nggak pantas juga nih jadi orang yang abundant, jadi orang yang mempunyai hubungan yang sehat, jadi orang yang berlimpah, kayaknya aku nggak punya skill juga nih untuk pergi ke situ jadi seperti King atau Queen of Wands. Karena apa? Five of Pentacles itu energi orang pertama lagi kekurangan dalam konteks finansial, atau hidupnya sebenarnya sebenarnya baik-baik saja, tapi di dalam dirinya tuh merasa kurang. Bahkan ada orang yang bisa, misalnya dia dalam secara segi finansial berlimpah gitu ya, tapi King of Wands itu energi yang ada di Five of Pentacles itu energi di dalam hati kita ketika sebenarnya kita mempunyai banyak hal yang patut disyukuri, tapi kita merasa kurang, merasa nggak pantas, merasa merasa nggak cukup, atau banyak pikiran-pikiran negatif di dalam kita. Ini energi Five of Pentacles. Yang selanjutnya, ini adalah strength di deck ini. Kayak mungkin ada sesuatu hal terjadi ya di hidup kamu yang membuat kamu berpikir gini, kayaknya aku emang gak seharusnya deh punya mimpi segede itu, kayaknya mungkin aku gak pantas dicintai, kayak sesuatu hal ini sangat besar sehingga mencuri semangat hidup kamu atau menghilangkan kepercayaan diri kamu, kayak segitu downnya kamu sampai kamu bisa berada di titik Five of Pentacles ini ya. Karena aku bilang apa, sebenarnya kita semua itu punya potensi untuk King dan Queen of Wands, tapi perjalanan hidup kita itu mempunyai efek gimana kita bisa mengeluarkan setiap sisi positif dari setiap kartu di dalam tarot. Yang berikutnya, Six of Wands. Lihat ya, ketika kamu mengeluarkan energi King dan Queen of Wands, kamu berada di puncak dunia, di puncak karir, di respect sama orang-orang, karena kamu bisa mengeluarkan bahwa kamu bisa dapetin apapun yang kamu mau, asal hati sama pikiran kamu sinkron, bahwa nggak ada yang nggak bisa selama kamu mau. Kalau kamu mau, kamu akan selalu menemukan cara untuk menuju apapun itu yang kamu mau gitu. Semua hal di dunia ini bisa. Kayak misalnya contoh, aku kan bisa main beberapa alat musik gitu ya. Terus kalau misalnya ada orang yang ngomong sama aku, ih main gitar susah banget, aku belajar gitar kayak nggak bisa-bisa gitu. Kayak dalam hati tuh aku sebel kalau ada orang ngomong kayak gitu. Kayak aku bisa main berapa alat musik tuh aku belajar sendiri loh. Kayak nggak ada yang ngajarin, aku bisa. Itu karena aku segitu passionnya untuk belajar alat musik. Bukannya kita kan, dan orang yang ngomong itu tuh aku nggak menemukan mereka punya masalah fisik, dan sepengetahuan aku kayak mereka punya kapasitas yang apa ya, bisa dikatakan cerdas lah orangnya, cuman nggak mau aja gitu, nggak ada kemauan segitu kuatnya untuk bisa. Sama kayak dalam konteks ini nih, aku melihatnya kamu kayak kehilangan api di dalam diri kamu, sehingga kamu kayak udah nggak mau lagi nih, bukan udah nggak mau lagi ya, kehilangan kemauan untuk bergerak maju.
atau kehilangan rasa kepercayaan diri kamu yang membuat kamu bertanya-tanya, iya ya, apa aku bisa ya? Apa aku layak dicintai ya? Hal-hal semacam itu. Kayak ada suatu konsep di kepala kamu nih yang perlu diluruskan. Nih kan stars-nya keluar, ada sesuatu yang perlu dipulihkan, terutama hati dan pikiran kamu. Dan selebihnya tuh kayak kayak kamu pernah lihat gak sih kalau air yang tenang kayak di danau atau di sungai yang gak ada arusnya, kamu misalnya lempar batu gitu. Pertama kan kayak ada gelombang kecil, lama-lama melebar. Sama gitu. Ketika kamu memulihkan hati dan pikiran kamu, aspek-aspek lain di hidup kamu juga akan terpengaruh. Dan ketika kamu mengeluarkan energi King of Wands kamu, Queen of Wands kamu, kamu akan berada di Six of Wands, di puncak dunia, di puncak karir, di pusat perhatian orang. Bukan karena kamu cari perhatian, tapi kamu punya sesuatu yang berharga untuk ditunjukkan atau dibagi kepada dunia. Ada yang perlu kamu tinggalkan. Lebih kepada ini meninggalkan mentalitas si Five of Pentacles ini loh. Orang yang gak percaya diri, orang yang merasa gak layak, gak pantas, atau mungkin bahkan udah mau menyerah ya dengan apapun itu yang ada di hidup dia. Kamu perlu meninggalkan mentalitas itu dengan Six of Swords di sini. Karena potensi kamu itu di depan sebenarnya luar biasa, tapi ada semangat hidup yang pudar di sini, harapan-harapan yang pudar. Dan Stars ini adalah kartu tentang harapan, tentang mimpi menjadi kenyataan. Tinggal gimana kamu balik ke energi ini. Konflik, defensif, Seven of Wands, kayak ada orang-orang di sekeliling kamu. Mungkin orang-orang ini ya, yang sedikit banyak berpengaruh kepada kepercayaan diri kamu atau semangat hidup kamu. Kadang orang-orang yang seharusnya jadi orang terdekat kita atau orang-orang yang paling suportif sama kita malah orang-orang yang paling menyakiti kita dan paling mengecewakan kita. Dan ketika itu terjadi rasanya sulit sekali memang ya untuk bangkit lagi, untuk optimis lagi. Tapi gini, jangan biarkan apapun di luar diri kamu itu mempengaruhi kamu gitu. Kalau kamu merasa orang-orang di sekitar kamu nggak bisa diandalkan atau nggak ada buat kamu jadi support system kamu gitu, kamu masih punya diri kamu gitu. Harusnya ketika seluruh dunia, kalaupun seluruh dunia menentang kamu, kamu masih punya diri kamu dan kamu masih punya Tuhan. Ya, itu yang paling penting. Yang penting kamu nggak menyerah sama diri kamu. Four of Cups, kayak capek keadaan gitu-gitu aja. Kuncinya ada di kamu sih supaya keadaan nggak gitu-gitu aja. Karena gini, yang penting kamu memilih diri kamu, yang penting kamu mau terus berjuang buat diri kamu. Dan selebihnya itu akan ngikutin seperti riak di air yang tenang itu ya, ketika ada batu dilempar, gelombangnya itu akan menyebar. Sama seperti kamu mengeluarkan energi King dan Queen of Wands kamu, aspek-aspek lain di hidup kamu juga akan ngikutin gitu. Dan kalau misalnya orang-orang ini yang kamu pikir harusnya ada buat kamu, mereka akan pada saatnya akan mental sendiri ketika kamu mulai bertransformasi dan orang-orang yang match energinya sama versi diri kamu yang baru akan datang pada waktunya. Orang-orang yang bisa jadi support system kamu, kamu ada buat mereka, mereka ada buat kamu. Karena seperti itulah hubungan seimbang ya, seharusnya. Gak peduli mau pertemanan, mau rekan kerja, mau hubungan romantis, seharusnya hubungan itu seimbang apapun konteksnya. King of Cups. Ini orang yang bijak karena udah melewati proses cups yang panjang. Cups itu perjalanan emosi. Ya, perjalanan emosi yang panjang, tapi itu membawa kamu jadi King of Cups. Orang yang bijak, orang yang empatik, sensitif, kayak tahu mengekspresikan emosinya. Ketika kamu udah ngelewatin banyak hal gitu, kamu jadi punya compassion buat orang lain yang juga mengalami hal yang serupa. Gitu. Kamu bisa berempati sama orang dan kamu nggak akan melakukan hal itu kepada orang lain karena kamu udah tahu gimana rasa sakitnya, gimana kecewanya, gimana terlukanya. Itulah gimana prosesnya orang bisa mencapai jadi King of Cups gitu. Selanjutnya, kita lihat si Lenormand-nya bilang apa. Masalah hati. Sebagian dari kamu ini efek dari hubungan romantis kamu ya, tapi ini bisa juga berbicara tentang hubungan-hubungan lain, tapi highlightnya di hubungan romantis. Kayak hubungan romantis kamu itu kayak segitu signifikannya ya, sampai itu membuat kamu berada di titik si Five of Pentacles ini. Tapi ingat, walaupun kamu, aku tekankan berkali-kali, walaupun kamu merasa ya, seluruh dunia menentang kamu, kamu masih punya diri kamu dan kamu masih punya Tuhan, malaikat penjagamu, spirit guide kamu yang mungkin kamu gak bisa lihat tapi selalu ada buat kamu dan selalu menuntun jalan kamu. Ini adalah sebuah kebenaran yang terungkap, sesuatu yang gak terlihat kemudian terlihat, juga bisa berbicara tentang kamu akan masuk dalam sebuah situasi yang baru, chapter baru mungkin ya, dimana kamu akan mulai belajar lagi, atau belajar sesuatu hal yang baru. Belajar sesuatu hal, belajar untuk mengembalikan semangat hidup kamu, kepercayaan diri kamu, dan optimisme kamu untuk terus melangkah.
ini adalah sosok wanita signifikan, bisa kamu, bisa orang-orang di sekitar kamu, atau ini sebuah panggilan untuk menyeimbangkan energi feminin dan maskulin di dalam diri kamu ya. Karena tadi ada tema keseimbangan juga. Dan di sini udah ada 2 king keluar tapi nggak ada queen. Ya, ini queennya ada di sini. Energi energi feminim dan maskulin itu perlu kamu seimbangkan di dalam diri kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.